Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat krusial, isu yang hari-hari ini banyak diperbincangkan dan banyak dimuat di media-media massa. Apa itu? Yaitu agenda apa di balik permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Ini sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena pada proses persidangan judicial review yang diajukan oleh Nurul Gufron terkait pasal 29E Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 Undang-Undang KPK. Ternyata terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Sehingga kalau kita hitung, maka dia akan berakhir pasca pemilu 2024. Ada hal yang cukup menggelitik bagi kita semua karena sebenarnya permohonan tersebut yang berkaitan dengan pasal 29E itu berkaitan dengan batas umur minimal pimpinan KPK. Jadi di dalam pasal 29E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 diatur mengenai batas umur minimal pimpinan KPK yaitu 50 tahun dan batas umur maksimal pimpinan KPK yaitu 65 tahun. Ini menjadi menarik karena pada saat permohonan judicial review yang diajukan oleh Nurul Gufron yang berkaitan pasal 29E, tiba-tiba terdapat permohonan lain yang diajukan yaitu permohonan berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kenapa saya katakan ini menjadi menarik? Karena kalau kita lihat judicial review yang diajukan oleh saudara Nurul Gufron sama sekali tidak berkaitan dengan kelembagaan KPK. Atau juga judicial review ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita bisa menelisik lebih jauh isi dari permohonan judicial review yang diajukan Nurul Gufron, kita bisa menyimpulkan bahwa permohonan judicial review yang diajukan Nurul Gufron sebenarnya sangat berkaitan untuk kepentingan pribadi Nurul Gufron sendiri selaku pimpinan KPK, yaitu menggugat mengenai batas umur dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Oleh karena itu, boleh disimpulkan bahwa permohonan ini lebih hanya mengutamakan kepentingan pribadi pimpinan KPK dan bukan bertujuan untuk menguatkan lembaga KPK dan menguatkan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan Nurul Gufron itu sebenarnya lebih kepada kemaruk kekuasaan pimpinan KPK. Baik, kita ulas. Pertama, kita mempertanyakan terdapat agenda apa sebenarnya yang tersembunyi di balik permohonan judicial review yang diajukan saudara Nurul Gufron. Perpanjangan ini dilakukan secara tersembunyi tanpa adanya publikasi. Jadi ini menurut kita sangat aneh. Nurul Gufron tidak pernah menyampaikan kepada publik secara terbuka selain dalam perbaikan permohonan dalam proses persidangan, mengingat perpanjangan masa jabatan tersebut dilakukan tepat pada saat akan diselenggarakan pemilu 2024. Sehingga wajar ketika publik bertanya-tanya mengenai alasan perpanjangan tersebut. Jangan sampai dugaan digunakannya KPK sebagai alat politik semakin terverifikasi melalui upaya sistematis ini, termasuk perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut. Kemudian yang kedua, perpanjangan masa jabatan tersebut kalau kita lihat hanya akan menguntungkan pimpinan KPK. Bukan hanya menguntungkan Nurul Gufron seorang diri, tetapi menguntungkan buat seluruh pimpinan KPK. Fakta ini
tidak boleh dipisahkan bahwa dalam beberapa kejadian belakangan, mulai dari soal tes wawasan kebangsaan sampai dengan dugaan rekayasa kasus, semua ada dugaan penggunaan KPK sebagai alat politik yang menyebabkan adanya pelaporan bukan hanya kepada Dewan Pengawas KPK, tetapi juga pelaporan itu diajukan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Menjadi relevan untuk dipertanyakan, siapakah sebenarnya yang mempunyai agenda ini? Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin jujur mengatakan, sama sekali tidak ada prestasi masa jabatan pimpinan KPK kali ini. Seandainya saja masa pimpinan KPK sekarang ini mempunyai prestasi yang luar biasa, maka mungkin kita masih bisa memahami. Tapi kali ini kita lihat prestasi masa jabatan pimpinan KPK kali ini sama sekali tidak ada prestasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang mendukung dan melegitimasi bahwa jabatan periode pimpinan KPK kali ini harus diperpanjang. Selain kontroversi kasus yang memukul mundur pemberantasan korupsi, termasuk menurunnya indeks persepsi korupsi kita, serta kualitas dan kuantitas kasus dengan diwarnanya skandal yang dilakukan pimpinan KPK, tidak ada prestasi yang dihasilkan oleh KPK. Justru harusnya pimpinan KPK yang bermasalah diberhentikan sejak dahulu. Dan yang terakhir, yang keempat, perpanjangan masa jabatan dapat berpotensi menghasilkan tindakan korup karena telah merawat nafsu kekuasaan, nafsu kemaruk untuk terus berkuasa. Sebagai upaya tersebut harus dilihat dari kacamata yang luas, termasuk agenda di baliknya. Desain masa jabatan komisioner KPK hanya selama 4 tahun sesuai yang ada di dalam undang-undang tersebut membawa pesan filosofis dan sosiologis bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan berbeda dengan masa jabatan lembaga eksekutif, baik itu presiden, gubernur maupun bupati yang menjabat selama 5 tahun. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi dan pembatasan kekuasaan yang menjadi ciri khas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anak kandung reformasi terus dikikis dengan nafsu segelintir orang yang secara brutal ingin memperpanjang masa jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau saja KPK serius, mengapa tidak sekalian menguji beberapa pasal yang dianggap melemahkan KPK? Oleh karena itu, kalau kita lihat judicial review yang diajukan saudara Nurul Gufron sebenarnya lebih kepada permohonan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan menguatkan lembaga KPK dan menguatkan agenda pemberantasan korupsi. Karena kalau permohonan yang diajukan saudara Nurul Gufron itu untuk perbaikan atau menguatkan kelembagaan KPK dan menguatkan agenda pemberantasan korupsi, maka ada beberapa pasal yang seharusnya bisa diajukan judicial review karena itu berkaitan dengan kelembagaan dan berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi. Pasal-pasal tersebut yaitu misalnya pasal yang mengatur tentang Dewan Pengawas. Mulai dari pasal 37A sampai 37G atau pasal 40 tentang kewenangan penghentian penyidikan. Atau Nurul Gufron serius, maka sebenarnya judicial yang diajukan itu lebih berkaitan dengan semangat memperkuat, membenahi Komisi Pemberantasan Korupsi dan menguatkan agenda pemberantasan korupsi. Sekedar kita mengingat kembali revisi Undang-Undang KPK tahun 2019
lalu oleh DPR bersama pemerintah itu sempat mendapat reaksi penolakan keras dari berbagai elemen sampai terjadi korban di masyarakat. Termasuk yang saya sebutkan di atas berkaitan dengan independensi KPK. Dengan gugatan yang diajukan sekarang ini semakin membuat publik skeptis dengan lembaga KPK. Publik akan memposisikan KPK sekarang hanya sebagai tempat kerja, bukan lembaga perjuangan anti korupsi. Oleh karena itu, kita harus terus mengawal dan mengkritisi setiap permohonan-permohonan atau agenda-agenda yang berkaitan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikianlah analisis yang saya sampaikan untuk diketahui publik agar menjadi edukasi dan menjadi informasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk tetap mendorong agenda pemberantasan korupsi supaya lebih kuat dan tetap menguatkan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai ketemu di channel Abraham Samad Speak Up.